Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada. Anda bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini akan mengenai topik cyberbullying. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kasus-kasus seperti apa yang kira-kira masuk kategori cyberbullying akhir-akhir ini, Pak? Ya, yang kita bisa ikuti di media, Pak Hendra, yaitu seperti kasus ini ya, Florence, seorang mahasiswi hukum di kota Jogja yang sempat mengajak orang Jakarta dan Bandung untuk jangan lagi ke kota Jogja lewat Instagram karena merasa diperlakukan kurang baik waktu antri Pertamax ya, antri bensin kemudian berpindah ke Pertamax. Lalu akhirnya muncullah orang yang bertubi-tubi menghakimi, menyerang Florence, dan bahkan itu disebarkan dari Instagram ke media sosial yang lain, dan itulah salah satu kasusnya yang akhirnya marak di Indonesia. Pak, kalau kasus Florence ini bisa masuk kategori cyberbullying, mungkin beberapa pendengar bertanya-tanya, sesungguhnya apa sih Pak definisi cyberbullying ini? Ya, cyberbullying ini bisa kita definisikan sebagai bentuk pelecehan di mana sang pelaku menggunakan bentuk-bentuk perangkat digital atau komunikasi berbasis internet yang bahkan mungkin dilakukan secara anonim, artinya si pelakunya menyembunyikan identitasnya ataupun menyebutkan identitasnya secara benar, namun yang pasti tidak dilakukan secara berhadapan langsung, bertatap muka. Jadi lewat perangkat digital, komunikasi berbasis internet, dan ini termasuk intimidasi lewat telepon seluler, SMS, email, blog, jejaring sosial semacam Facebook, Twitter, situs, kemudian chatroom, dan macam-macam lainnya. Inilah cyberbullying. Jadi kalau boleh saya simpulkan sementara, Pak, kasus Florence itu dia dalam tanda kutip membuli warga Jogja melalui perangkat-perangkat digital itu, Pak? Ya, dalam hal ini kedua belah pihak. Jadi Florence melakukan semacam bullying terhadap warga kota Jogja dengan menyatakan kemarahannya, mengajak orang-orang Jakarta dan Bandung jangan lagi ke kota Jogja karena kota yang mungkin semacam kampungan, karena cara responnya yang kurang ramah terhadap Florence. Tapi sebaliknya kemudian Florence dibalas bertubi-tubi oleh orang-orang lain di jejaring sosial. Dan itu juga memang terjadi kasusnya Ridwan Kamil, Wali Kota Batu, ada artis-artis yang lain dan pribadi-pribadi yang tidak muncul di media. Tapi saya dapat cerita bagaimana mereka memposting sebuah opini, sebuah pendapat, atau sebuah pertanyaan karena sedang dirundung masalah, tapi responnya respon yang penuh caci maki, penghinaan, bahkan bukan satu hari itu, berhari-hari. Sampai akhirnya mereka memilih untuk menarik diri saja dari jejaring sosial atau komunikasi itu, supaya tidak terus-menerus tertekan karena terpaan intimidasi dan serangan itu. Saya koreksi sedikit, Pak, Ridwan Kamil Wali Kota Bandung kali tadi maksudnya, Pak. Oh ya, Wali Kota Bandung. Nah, Pak, jadi kalau misalnya kita perhatikan, sesungguhnya ruang lingkup cyberbullying ini apakah hanya terbatas pada seseorang mengolok-olok, seseorang mempermalukan, mengintimidasi melalui perangkat digital, ataukah bisa lebih luas dari itu, Pak? Ya, cyberbullying kan dari kata cyber dan bullying. Jadi bullying itu tadi tindakan pelecehan, tindakan kekerasan, tindakan intimidasi, tindakan agresivitas yang membuat orang takut, terintimidasi. Sementara cyber itu mewakili komunikasi digital lewat handphone, lewat email, lewat media sosial, dan perangkat-perangkat elektronik. Jadi termasuk tindakan misalnya mengancam, memeras lewat SMS atau kontak pribadi lain itu masuk kategori cyberbullying juga? Iya, jadi tidak selalu sifatnya memang jejaring sosial ya, kelompok seperti ya. Pribadi, misalnya saya terima SMS gelap mengatakan kamu ini begini ya, kamu ini begini ya, kata-kata negatif, fitnah. Saya nanti
anakmu akan ada bahaya, nanti istrimu akan mengalami kecelakaan. Nah, itu kan teror. Nah, teror lewat SMS ini termasuk dalam lingkup cyberbullying. Jadi artinya tidak hanya terbatas menghina, mempermalukan, tapi juga termasuk menyebarkan teror, menyebarkan intimidasi yang membuat orang resah lewat media sosial. Ini juga boleh dikategorikan cyberbullying. Ya, termasuk. Jadi misalnya itu tadi di dalam jejaring sosial itu tadi ya, karena grup kelompok yang luas, akhirnya disebarkan kabar-kabar buruk, bahkan fitnahan untuk membentuk opini yang merendahkan, menyerang sang korban. Itu termasuk cyberbullying. Termasuk misalnya, jadi selain dalam bentuk kata-kata tertulis ya, teks itu, tapi juga bisa berupa gambar. Jadi misalnya saya menerima gambar, ya, gambar-gambar porno. Saya menerima gambar-gambar yang mengerikan, gambar-gambar yang tidak pantas berkali-kali. Nah, itu termasuk bentuk-bentuk penyerangan dan itu termasuk cyberbullying. Hacking juga masuk, Pak? Ya, dan itu memang semakin marak ya terjadi ya. Jadi akun seseorang di jejaring sosial, akun email di hacking, kemudian mengaku-ngaku dari si alamat email itu, misalnya si pemilik akun itu, padahal si pemilik alamat email atau si pemilik akun itu tidak pernah menampilkan, mengirimkan, mempostingkan pesan, permintaan atau gambar dan foto. Jadi terjadi pembajakan. Peretasan. Itu, ya, peretasan, dan ini termasuk bagian dari cyberbullying. Saya jadi ingat, Pak, ada satu akun Facebook teman saya itu dibobol oleh seseorang yang tidak dikenal. Kemudian dia menggunakan akun Facebook itu untuk mengirimkan pesan kepada teman yang lain untuk meminjam uang, minta ditransfer. Akhirnya dilakukan dan ini bisa masuk kategori juga ya, Pak? Betul, betul. Kasus yang lain yang pernah saya dengar langsung ya mirip seperti itu, tetapi yang bentuknya beda, yaitu meminta foto-foto erotis. Jadi si laki-laki ini membajak, menghacking ya akun temannya seorang wanita, dan kemudian dia mengirim kepada teman-teman wanita, dari teman wanita itu meminta foto-foto yang bercorak erotik. Akhirnya ketahuan kemudian, dan ini memang bagian dari cyberbullying. Ya, termasuk selain foto, video juga ya, Pak, ya. Kalau video disebarluaskan, akhirnya Betul. mempermalukan seseorang, ini juga Betul. masuk ya. Ya, jadi ketika seseorang mungkin semacam berpakaian bebas ya, pakaian minim ya, kemudian atau foto-foto video sedang dia diolok-olok, kemudian diposting di YouTube, disiarkan, akhirnya kan, wah, itu sebuah tindakan mempermalukan sang korban, menghina, mengintimidasi. Ini bagian dari cyberbullying. Ada satu lagi, Pak, selain foto, video, virus juga kan bisa disebarkan orang-orang nggak bertanggung jawab. Ini masuk kategori ini. Betul, ya. Jadi virus yang dikirim ke alamat email seseorang sehingga akhirnya alamat email itu ataupun komputer pribadi sang korban mengalami kondisi kerusakan gara-gara virus yang dikirimkan. Ini termasuk bagian dari cyberbullying. Juga misalnya berpura-pura untuk menjadi teman, minta informasi, mengaku-ngaku, ya, tapi kemudian informasi ini disalahgunakan, atau komentar-komentar cabul, komentar-komentar merendahkan ditampilkan di dalam profil jejaring sosial, ya, dia lagi marah, misalnya, kemudian di status Facebooknya dia mengolok-olok, mencaci maki, menghujat teman yang menyakiti hatinya atas nama karena dia kesel, galau, bete. Ini bagian dari cyberbullying. Memang mungkin saya kan memang karena korban tapi disakiti, ya saya balas, saya curhat aja, jangan, tidak apa-apa kan hanya curhat. Tapi dalam konteks jaring sosial ini kan dibaca oleh banyak orang. Ini bagian dalam pembentukan opini untuk menghakimi, menghujat sang korban. Jadi dia salahnya karena ini dalam ruang umum, ruang publik. Ini bagian dari cyberbullying. Dan itu kan jadinya menodai, bahkan merusak reputasi seseorang, begitu, Pak? Betul, betul. Nah, Pak, termasuk juga beberapa waktu terakhir kita sempat lihat misalnya ada foto-foto tokoh-tokoh tertentu yang kemudian ditambahkan ilustrasi, diedit, dimanipulasi, ditambahkan kata-kata, emotikon yang ya sekilas tampaknya lucu, tapi itu kan sebenarnya sedang dalam tanda kutip mengolok-olok tokoh tersebut. Ini juga masuk kategori. Betul, iya.
sebenarnya juga bukan tanda kutip ya, itu sudah tanpa tanda kutip, itu mengolok-olok. Jadi memang hal-hal inilah yang menyadarkan kita Pak Hendra ya, bahwa ada wilayah-wilayah yang sebenarnya dalam realitas kita sehari-hari itu sebenarnya memang cara kita sehari-hari bergaul, mengolok-olok. Ada misalnya teman kita gitu kan ya, masa kita dulu sekolah di punggungnya itu ditempel tulisan, tolong tendang aku. Akhirnya temannya ada yang tendang, ngapa kok tendang? Oh, ketawa semuanya. Oke, nah itu ada tulisan, tendanglah aku. Nah ini bullying ini. Di masa SMA, SMP, SD itu kita anggap itu sebagai olokan anak-anak, olok-olokan pelajar. Tapi itu sudah bullying. Nah hal-hal inilah yang kemudian ketika orang-orang tersebut atau kita sudah dewasa, kita transfer, kita pindahkan ke media digital. Dan itulah jadilah cyberbullying. Dan itu memang sebuah masalah, bukan sebuah hal yang lucu lagi. Ini situasi yang sangat memprihatinkan Pak ya. Kalau saya dengar penjelasan Bapak saat ini, kelihatannya ruang lingkup cyberbullying ini nggak sempit. Ruang lingkupnya luas. Tapi yang menjadi sorotan media, misalnya kita lihat di TV atau di media-media cetak, elektronik dan sebagainya, yang jadi sorotan lebih banyak hanya pada kasus-kasus yang tertentu saja. Soalnya kelihatannya sempit gitu Pak, ruang lingkupnya. Pandangan Bapak gimana nih Pak? Padahal kan harusnya masyarakat menyadari ruang lingkup ini luas. Sebenarnya masyarakat juga belum sepenuhnya menyadari. Justru inilah yang menjadi sebuah kebutuhan ya. Maka kenapa kita angkat topik ini di Telaga. Ini bagian dari sebuah cara edukasi. Mensosialisasikan kepada kita semua, kepada masyarakat, bahwa ini hal serius, cyberbullying ini. Bukan hal yang sepele. Karena masyarakat kembali berpikiran dengan mungkin eranya dia waktu menjadi pelajar. Bahwa itu nggak apa-apa. Tapi dengan kesadaran kita kepada harkat martabat manusia yang perlu dihormati, ya proses penyadaran diri yang meningkat, maka ini bukan sekedar hiburan dan bukan sekedar gurauan, tetapi menjadi wilayah yang serius, yang bisa mengganggu sang korban dan termasuk juga mengganggu kondisi kesehatan jiwa sang pelaku, apalagi kalau dilakukannya berkali-kali dan bertahun-tahun. Jadi merusak nilai empati, nilai solidaritas, nilai bela rasa. Sehingga akhirnya dalam bentuk yang lain terjadilah kasus-kasus pembunuhan yang kejam. Yang sebenarnya berawal dari hal-hal yang sifatnya cyberbullying, sifatnya kekerasan lewat video game, kekerasan hanya karena menonton, tapi karena ini menjadi pola keseharian bertahun-tahun, akhirnya kembali nilai kemanusiaan kita ini terdegradasi, erosi dari waktu ke waktu sampai akhirnya pada titik puncaknya tanpa sadar meledaklah kita melakukan tindakan yang sadis terhadap orang lain. Ya, jadi kalau saya lihat apa yang Bapak maksudkan ini adalah masyarakat terkadang tidak berpikir jangka panjang akan dampak dari tindakan yang seolah dianggap ini harusnya ya candaan ringan begitu, padahal ada dampak yang luar biasa panjangnya bisa sampai ke pembunuhan dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi ini kan memupuk sifat kebencian, pola kebencian. Kita mengajak orang untuk membenci orang lain. Memang mungkin kita dilukai, tapi sebenarnya kan tidak serta-merta kita perlu bersikap reaktif mengajak rame-rame orang lain membenci orang yang sempat menyakiti kita. Ini kan wilayah privasi, tapi dibawa ke ruang publik dengan baik beberapa pakai identitas yang anonim atau yang dipalsukan, ataupun dengan identitas terang-terangan. Jadi kalau kita buka ya situs-situs berita di internet itu kan kalau di bagian komentarnya cukup banyak atas nama agama, atas nama suku, atas nama daerah, orang mencaci maki. Aduh, ini kita dalam konteks keindonesiaan kita memang sudah jelas kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang ramah, yang bermoral, yang beragama, bangsa yang memiliki etika dan sopan santun. Nah ini menjadi masalah yang semakin serius. Ya Pak, nah ada sebagian orang yang berkata bahwa ya setiap orang ini kan punya kebebasan untuk berekspresi, menyatakan pendapat begitu Pak. Yeah. Nah kalau misalnya seperti ini kan jadinya merasa dibatasi gitu Pak. Oh saya kalau ngomong gini salah, ngomong itu salah. Padahal kan istilahnya itu kan hak asasi dia untuk berekspresi termasuk di dalam media sosial. Kalau dia merasa nggak puas dengan seseorang dia harus ekspresikan. Oh iya, itu kan namanya tindakan ini ya, liar ya. Tindakan yang kebebasan itu kan dibatasi juga oleh kebebasan orang lain. Kalau kebebasan itu
bersifat tanpa batas itu kan anarkis. Artinya kita menjadi penjajah, penindas bagi kebebasan orang lain. Jadi kebebasan itu kan ada batasannya. Makanya muncul kebebasan yang beretika, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, sisi itulah etika publik, etika masyarakat, etika sosial, itu sesuatu isu yang krusial, sangat penting. Artinya dia sebenarnya boleh curhat, tapi mungkin dengan seseorang yang tidak disebarluaskan begitu Pak ya? Betul, itu jauh lebih sehat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena waktu dia curhat ke publik, dia ungkapkan ke ranah luar seperti itu kan, artinya nggak sehat lagi. Dia tujuannya cuma mau melampiaskan, tapi nggak pikir dampak panjang dari apa yang dilakukan. Ya, itu akhirnya muncul gejala narsisisme. Artinya dia terlalu berpusat pada diri sendiri, akhirnya merendahkan nilai kepentingan, nilai keberhargaan, nilai kemanusiaannya orang lain. Aku yang paling penting. Lu bagi menyakiti gua akan balas ribuan dan jutaan kali. Itu kan tindakan sebuah tidak adanya kemanusiaan, atau bahkan lebih jauh lagi tindakan iblis yang ada di dalam diri kita. Jadi bisa kita katakan memang ada niatan untuk membalas juga Pak dengan dia melakukan begitu kan? Ya, dan ini kembali sesuatu yang kita tidak bisa benarkan, apalagi dalam konteks iman Kristiani ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata aja itu sudah sebuah hukum dunia yang bukan hukum Kristus. Baik Pak, kalau kita perhatikan berarti ada kemungkinan pelaku cyberbullying ini sebelumnya menjadi korban nih Pak. Bisa ada kemungkinan seperti itu. Ya kan, misalnya kalau kita lihat ya ada beberapa kasus dia sebelumnya dia merasa dia disakiti oleh pihak tertentu, kemudian dia membalas dengan mengumumkannya ke publik. Nah saya mau bertanya Pak, kira-kira tanda-tanda seseorang terindikasi menjadi korban cyberbullying itu dilihat dari mana aja? Ya, jadi kita bisa lihat khususnya mungkin ini juga untuk panduan bagi para orang tua ya, yang mungkin anaknya menjadi korban cyberbullying. Jadi kita bisa melihat pribadi tersebut atau anak tersebut mengalami kondisi ketertekanan emosi selama menggunakan internet atau handphone. Jadi kita lihat kok sikapnya tertekan, takut-takut buka HP, membacanya dengan penuh perasaan cemas. Nah ini itu salah satu tanda yang bisa kita lihat secara fisik. Muncul rasa gugup dan gelisah ketika mendapatkan pesan SMS atau email, ya, atau si korban itu menghindari diskusi tentang kegiatan komputer dan handphone. Jadi ketika dia ngomong gimana kamu dengan teman-teman media sosialmu, dia langsung menghindar dan ketakutan, ya. Atau dia sikapnya sangat protektif, melindungi rahasia tentang handphonenya, tentang media sosial, jejaring sosialnya, menarik diri dari teman-teman dan kegiatan-kegiatan yang selama ini dia suka ikuti, menghindari pertemuan sekolah atau kelompok, menarik diri di rumah, kunci diri di kamar, padahal itu bukan pola kesehariannya. Mengalami penurunan prestasi belajar dan sikapnya emosional, meledak-ledak, marah, nangis, menjerit, kembali itu di luar kebiasaan normalnya, dan terjadi perubahan suasana hati, cara-cara kehidupannya dia, tidurnya terganggu, pola tidurnya, pola makannya juga berubah secara drastis. Nah, hal-hal ini bisa kita coba sebagai teman atau khususnya orang tua perlu menindaklanjuti, mengecek, jangan-jangan teman atau anak kita itu menjadi korban cyberbullying. Pak, jadi kalau saya boleh simpulkan sementara tentang tanda-tanda korban cyberbullying ini adalah ini yang harus diperhatikan oleh orang yang di dekatnya. Misalnya tadi Bapak ada sebut orang tua terhadap anak-anaknya yang masih sekolah, atau misalnya teman kuliah dengan teman satu kosnya misalnya begitu. Ya. Jadi mereka harus memperhatikan ya Pak ya. Betul. Nah setelah mereka memperhatikan, mereka melihat tanda-tanda ini, mereka harus melakukan apa Pak? Ya tentunya mengecek ya kepada orang tersebut, teman atau katakan anak tersebut, apa yang terjadi, kenapa kamu kok seperti ini, biasanya kamu gak ada demikian, ayo coba cerita, gak apa-apa ceritalah, saya akan bisa berusaha untuk nolong kamu, saya care, saya peduli dengan kamu, silahkan ayo cerita. Jadi pertama ya kita minta dia untuk mengungkapkan apa yang dialami sesungguhnya. Tapi kadang-kadang ada kesulitan orang-orang tersebut untuk bercerita atau mengungkapkan apa adanya. Kira-kira kenapa ya Pak? Ya rasa aman. Salah satunya mungkin khawatir nantinya kalau ketahuan, misalnya konteksnya anaknya, aduh nanti aku ditarik handphoneku, ditarik laptopku atau tabku sehingga nggak boleh lagi. Nah kita bisa
memberikan, kalau dia masih belum cerita, oke, kamu cerita, misalnya konteks orang tua ya, papa, mama nggak akan marah. Justru kalau kamu cerita, papa, mama akan menolong, mendukung kamu. Ayo ceritalah. Papa, mama sayang sama kamu. Itu misalnya untuk anak dengan orang tua. Jadi bisa rasa aman, bisa juga dia malu Pak ya, karena mungkin isi yang ada di dalam isi olok-olokan yang di dalam gadget dia itu bisa semakin melukai hati dia kalau dilihat oleh orang dekatnya juga begitu. Iya, betul. Dalam ini Pak Hendra, bahwa si rekan atau orang tua tersebut memang kalau tahu faktanya, cobalah tidak reaktif ya. Ternyata ini ya. Atau memang kamu ini lah. Jadi kalau kita bersikap reaktif, meledak dengan emosi kita, akhirnya si anak itu atau teman tersebut akan merasa, loh ya kan, aku kan sudah perkirakan, ngapain terbuka? Aku dapat semprotan, aku dapat amarah, aku dapat malah ketegangan bertambah, bukannya berkurang. Lah, kita sendiri harus konsisten untuk bisa menguasai emosi kita saat mengetahui fakta yang sesungguhnya itu. Belum lagi kalau dia dapat ancaman di dalam isi pesan itu Pak ya. Misalnya kalau dia cerita pada orang tua atau teman, maka akan mendapat perlakuan yang lebih buruk di kemudian hari. Gitu. Betul. Nah Pak, jadi solusi efektifnya nih Pak untuk menolong korban cyberbullying ini seperti apa Pak? Ya, jadi bagi sang korban cyberbullying ini sebaiknya memang SMS bullying atau email bullying itu jangan dibuang, jangan dihapus, tapi disimpan sebagai barang bukti. Kemudian kalau dapat SMS, email yang memang menyerang, membullying, ya silahkan jangan ditanggapi, jangan dibalas. Seperti itu. Jadi kalau perlu ya memang ganti nomor handphone, ganti alamat email. Jadi supaya tidak sampai terus menerus ya dia menjadi korban teror tersebut. Tutup akun Facebooknya juga gitu ya. Bisa. Nah itu kadang-kadang kalau yang soal jangan jawab atau jangan tanggapi Pak. Kalau hati ini udah panas, diolok-olok seperti itu, rasanya kalau diem aja kan kadang-kadang sulit Pak. Kita ada dorongan ingin membalas, ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan. Itu cara mengatasinya gimana Pak? Ya, jadi memang dalam hal ini kan kita memang nggak bisa sendirian, butuh rekan. Bagi seorang anak butuh orang tua. Jadi maka marilah sesegera mungkin beritahukan kepada orang dewasa lain untuk mendampingi dan menolong kita. Jadi supaya prosesnya itu tidak sampai makin buruk ya. Karena kalau sikap emosional dari pelaku bullying ditanggapi secara emosional juga, tentunya akan eskalasinya meningkat. Artinya ketegangan emosi itu akan bertambah-tambah, malah si pelakunya akan semakin santer memberi balasan dan lebih kejam dan lebih sadis. Jadi silakan kalau perlu ya berikan handphone itu kepada rekan untuk membalas, atau anak berikan handphonenya kepada orang tuanya, biarlah orang tuanya yang membalas. Karena kalau misalnya itu seorang anak SD, SMP, SMA dan yang membalas orang tua korban, itu akan mencegah pola itu berkelanjutan, pola bullying itu. Pak, dengan diberikan kepada orang lain, misalnya dengan kepada orang tua membalas, itu bisa berbeda. Maksudnya seperti apa Pak contohnya? Iya, jadi misalnya kalau perlu kan telepon, misalnya, halo, misalnya ya, ini namanya Ruben ya. Ruben, ini saya ayah dari Budi. Jadi saya minta Nak Ruben untuk tidak lanjutkan mengirim email-email atau mengirim SMS seperti itu. Kalau Nak Ruben punya ganjalan, tidak apa-apa, Om siap untuk mendengar. Yuk kita ketemu, Om tidak akan marah, tapi Om justru mau menyelesaikan dengan cara yang baik. Ya, artinya si pelaku akhirnya bisa terkejut juga, dia tidak menduga, tidak menyangka akan dapat reaksi yang berbeda dari yang dia duga begitu. Betul. Jadi memang tindakan-tindakan kejutan ini akan menghentikan pola yang berkelanjutan itu. Baik Pak, ada lagi Pak tips praktis untuk solusi mengatasi cyberbullying ini? Jadi bisa juga kalau katanya itu sebagai seorang siswa laporkan ke sekolah kasus cyberbullying yang dialami. Jika perlu memang nggak apa-apa laporkan ke pihak polisi. Jadi memang kan sudah ada undang-undang IT ya, kalau nggak salah itu singkatan dari undang-undang yang berkenaan dengan informasi, teknologi dan elektronik. Jadi undang-undang ini bisa
kita manfaatkan sebagai katup dari pola bullying yang berkelanjutan. Dengan cara ini ada efek jera dan itu pembelajaran bagi orang-orang lain untuk tidak mudah melakukan cyberbullying. Dengan catatan bukti-buktinya jangan dihapus begitu Pak. Betul. SMS, gambar dan sebagainya itu harus tersimpan gitu. Betul. Baik Pak, terakhir Pak, pencegahannya Pak. Kalau tadi solusi mengatasi apa yang sudah terjadi, kalau pencegahannya kira-kira gimana Pak? Ya, pencegahannya memang dalam ini pendidikan etika ya, itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi saya meyakini bahwa sekolah-sekolah, gereja-gereja, komunitas-komunitas masyarakat perlu mensosialisasikan bagaimana etika dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi di jaring sosial ataupun di dunia maya ataupun lewat SMS, email, supaya komunikasi atau kontak-kontak itu dibangun di atas rasa hormat, bukan dengan sikap emosional yang menyerang dan merendahkan orang lain. Apa pesan firman Tuhan untuk kita saat ini terkait tentang cyberbullying ini? Ya, saya bacakan dari surat Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam kita berkomunikasi pun di dalam dunia digital, di jejaring sosial, di dunia internet, lewat SMS, email, tetaplah hal-hal yang baik untuk membangun, yang memberikan kasih karunia buat orang lain. Inilah yang menjadi semangat dalam kita bermedia ataupun berkomunikasi. Dengan cara inilah cyberbullying dengan sendirinya kita hindari. Terima kasih Pak Sindu untuk percakapan kita yang sangat menarik ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik cyberbullying. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara selanjutnya.